Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pada kesempatan kali ini, saya akan mengajak rekan-rekan untuk berdiskusi secara daring. Nanti akan dilanjutkan melalui WhatsApp grup. Ya. Eh, Hari ini tutorial kita tentang mengetahui suhu wilayah pada suatu das. Nah, problem yang kita hadapi ketika Anda punya kajian berupa das, ya, berwarna kuning itu, kita punya banyak stasiun, ya, misalnya ada 6 stasiun. Lalu pertanyaannya, bagaimana mendapatkan data suhu wilayahnya? Mungkin jawaban yang paling sering muncul adalah dengan menyebutkan membuat isoterm atau membuat interpolasi data suhu di antara 6 stasiun yang kita miliki. Tetapi sebenarnya jawabannya bukan itu. Meskipun itu bisa dilakukan, tetapi hal yang demikian tadi itu punya banyak kelemahan. Di antaranya adalah karena suhu itu dipengaruhi oleh banyak faktor di alamnya, misalnya angin dan sebagainya. Tetapi faktor utama yang mempengaruhi suhu adalah eh, ketinggian atau elevasi. Sehingga mestinya kalaupun misalnya kita melakukan interpolasi, itu faktor elevasinya juga harus diperhatikan. Misalnya harus terpaksa diinterpolasi, ya harus polanya sama dengan pola kontur, pola kontur. Tapi ada pendekatan yang lain, yakni dengan menentukan satu ketinggian yang mewakili satu das, yakni dengan menentukan median elevasi. Tentu rekan-rekan ketika melakukan eh, praktikum hidrometri atau mungkin hidrologi sungai, mungkin Anda akan mendapati acara morfometri sungai, ya, atau das, yang nantinya di antara parameter yang dihitung adalah median elevasi. Baik, jadi median elevasi ini adalah salah satu titik yang nanti akan mewakili keseluruhan wilayah yang ada di dalam das tersebut. Nah, median elevasi adalah elevasi yang membagi das sama besar. Jadi kalau Anda letakkan di satu titik, ya, dia akan membagi sama besar, ya, satu luasan das itu, ya, berdasarkan pada elevasinya. Jadi misalnya di sini ada gambar ketinggiannya 0 sampai 138. Jadi kalau dia diletakkan pada satu titik, ya, maka titik di mana misalnya kita sebutkan di sini misalnya 60 gitu, ya, 60 mdPAL. Maka luas antara 0 sampai 60 mdPAL itu luasnya akan sama dengan luas das yang ketinggiannya 60 sampai 138 mdPAL gitu. Jadi maksud dari kalimat ini adalah demikian. Karena sebaran elevasi das sangat bervariasi, maka median elevasi sering dipakai sebagai parameter ketinggian das atau parameter yang mewakili ketinggian satu das gitu. Jadi kalau das kan misalnya ditanya berapa elevasi das itu, akan ada 0 sampai 138 ini kalau dalam gambar. Tapi kita bisa menyebutkan satu titik ketinggiannya yang mewakili das tersebut, yakni median elevasi. Selain itu juga digunakan untuk menghitung rata suhu di sini. Suhu udara rata yang diestimasikan pada elevasi das dan sebagainya. Dan kalau rekan-rekan hanya memiliki satu stasiun meteorologi, ya, maka letaknya itu paling bagus adalah pada titik di mana median elevasi itu berada. Nah, biasanya titiknya diletakkan pada ketinggian tersebut. Kemudian cara menghitungnya bagaimana? Nah, ini ada caranya. Jadi di sini, jadi Anda membuat tabel, nanti dibuat tabel seperti ini, ya. Pertama Anda membuat tabel, kemudian di sini di peta das Anda itu kan Anda buat peta konturnya, ya. Peta konturnya dari mulai yang paling rendah sampai paling tinggi. Kemudian Anda isikan pada kelas elevasi. Jadi misalnya CI-nya
12,5 ya. Di sini di kolom 1 ini isinya 0 sampai 12,5, 12,5 sampai 25 dan seterusnya. Tapi kalau 25 CI-nya ya 0 sampai 25, 25 sampai 50 ya. Mohon maaf ini 50 sampai 75 gitu ya. Dan seterusnya. Nah, kemudian nanti masing-masing luasan das yang masuk dalam area di dua garis ya, misalnya pada elevasi 0 sampai 12,5 atau kalau di sini dicontohkan luas das yang berada dalam elevasi 0 sampai 25 itu luasannya adalah 20 kilometer persegi. Nah, kemudian nanti digunakan untuk menghitung kumulatif limit atas dan persennya berapa. Ini bisa Anda balik sebenarnya kalau misalnya di atas 20 ya Anda tulis saja 20 kemudian ditambah misalnya di bawahnya 50 berarti tambahnya 70 dan sebagainya. Atau Anda buat seperti ini juga tidak masalah. Jadi ini luas totalnya 165 ya. Kemudian ketika kumulatif batas limit ya misalnya di sini adalah di paling atas ini adalah luas totalnya di 25 sampai 50 luasnya 50 km persegi tetapi di kumulatif di atas limitnya adalah 165 dikurangi luasan yang tadi sudah disebutkan yakni 20 ketemunya 145. Nah, kemudian seterusnya sampai Anda mendapatkan tabel seperti ini. Jadi kurva hipsometrik nanti dari kolom 5 dan kolom 2. Jadi pada kolom 5 sampai kolom 2 ya. Nanti Anda buatkan. Jadi kalau yang di sini kan 100%. Kemudian ini 87,9% dan seterusnya. Anda buat gambar di sini di kurva hipsometriknya ini. Kemudian nanti kan Anda tidak mendapatkan ini. Anda bisa menggunakan poin 5 atau poin 5 dan 2 atau 4 dan 5. Tapi ini misalnya elevasinya Anda harus nanti mendapatkan yang ketika mendapatkan elevasi elevasi yang tepat gitu ya. Jadi nanti kan ini dibuat dari tabel ini buat kurva hipsometrik. Tapi tidak ada yang tepat di 50% ya. Padahal yang kita cari adalah median elevasi itu adalah ketinggian pada persennya 50. Jadi nanti ketika menggambar kurva hipsometrik ini, kemudian nanti Anda cari yang luasnya pada luas A/2 atau 50% luas gitu ya. Total 50% luas. Nanti ketinggiannya di berapa gitu ya. Misalnya kita sudah menemukan titik median elevasi pada titik hitam ya. Maka kemudian kita harus menentukan stasiun acuan. Stasiun acuan syarat pertamanya adalah datanya lengkap. Data suhunya lengkap. Kalau tidak ada yang lengkap bagaimana? Cari yang paling lengkap. Paling lengkap di antara yang tidak lengkap. Kemudian syarat yang kedua, mencari titik yang paling dekat dengan median elevasi. Misalnya di sini ya titik B atau titik F atau titik D gitu ya. Nah misalnya B, D, F ini sama-sama letaknya, jauhnya sama. Maka yang dipilih kedua adalah yang elevasinya tidak terlalu jauh. Jadi karena suhu tadi dipengaruhi oleh elevasi, maka Anda bisa memilih stasiun yang paling dekat tadi dengan pertimbangan juga elevasinya tidak jauh dari median elevasinya. Nah, begitu Anda sudah mendapatkan satu stasiun acuan, ya, maka rumusnya adalah menggunakan rumus MOP untuk menentukan faktor koreksi. Jadi tidak bisa langsung digunakan data dari suhu yang dari stasiun acuan, tapi harus dikoreksi dulu.
Caranya dengan menggunakan rumus MOP, yakni suhu wilayah das pada median elevasi tadi itu sama dengan suhu stasiun acuan ditambah atau dikurangi delta T. Delta T adalah koreksi suhu. Nah, koreksi suhu besarnya berapa? Besarnya 0,006 dikalikan X1 adalah tinggi tempat stasiun acuan. Ya, tadi kalau misalnya Anda milih stasiun B gitu ya, ya berarti tinggi stasiun B atau elevasi stasiun B. Kalau D ya D gitu ya. Nah, dikurangi dengan tinggi tempat yang dicari suhunya atau median elevasi. Gitu. Jadi ini bisa kalau misalnya median elevasinya ini lebih rendah dibandingkan dengan stasiun acuan, berarti kan nilainya lebih kecil. Kalau lebih kecil, berarti nilainya menjadi delta T-nya positif. Tapi ternyata jika median elevasinya ini lebih tinggi daripada stasiun acuan, kan X2-nya berarti kan lebih besar, sehingga nanti nilai delta T-nya adalah negatif. Sehingga rumusnya itu stasiun acuan, suhu stasiun acuan ditambah atau dikurangi tergantung pada nilai dari delta T tadi positif atau negatif. Nah, berikutnya ketika kita sudah mendapatkan nilai delta T dari rumus tadi, misalnya di sini dicontohkan -2 ya. -2 artinya suhu median elevasinya itu lebih tinggi daripada stasiun koreksinya atau stasiun acuannya. Maka kemudian karena lebih tinggi berarti suhunya harusnya lebih dingin. Maka delta T-nya negatif. Maka semua suhu yang Anda hasilkan pada analisis rata suhu bulanan ya, rata suhu bulanan pada suhu acuan ya, misalnya tadi stasiun B, maka pada suhu stasiun B tadi dikoreksi dengan mengurangi nilai -2 ya pada semua suhu di rata-rata bulanan Januari sampai dengan Desember. Maka setelah dikoreksi tadi, suhu tadi menjadi suhu wilayah yang terkoreksi dari median elevasi sebagai perwakilan ketinggian dari das Anda. Nah, kira-kira demikian rekan-rekan tutorial hari ini. Jadi Anda tugas pertamanya adalah pertama ini bagaimana nanti Anda menentukan median elevasinya. Kemudian setelah mendapatkan median elevasi, pilih stasiun acuannya. Setelah memilih stasiun acuannya, nanti Anda menghitung koreksinya dengan rumus MOP. Ya. Dan yang terakhir, nanti Anda melakukan koreksi terhadap data suhu stasiun acuan untuk mendapatkan suhu wilayah terkoreksi. Demikian, terima kasih. Mohon maaf bila ada kesalahan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.